wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dominus Vobiscum. Pada hari ini kembali kita memulai perkuliahan kita, isu-isu kritis manajemen pendidikan. Jadi kita mengetahui konteks kita belajar isu-isu kritis supaya kelak kita menjadi insan-insan pendidikan atau yang berhubungan dengan stakeholder pendidikan ataupun kita yang berhubungan langsung sebagai tenaga pendidik, sebagai guru atau bidang apa saja yang kita pegang, kita mampu memahami lebih mendalam. Untuk itulah kita akan membuka kegiatan kita ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Jody Kamagi. Saya persilakan. Terima kasih Bapak dosen yang terhormat, Dr. Paulus Robert Duera, MPD, bersama dengan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita memulaikan perkuliahan kita pada malam hari ini, kita akan awali dengan doa. Dan saat ini saya akan memimpin doa sesuai dengan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul lagi bersama Bapak dosen yang terhormat, kami semua para mahasiswa S2 manajemen pendidikan, kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulaikan perkuliahan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, supaya apa yang kami lakukan pada malam hari ini menjadi bekal bagi kami dalam tugas dan tanggung jawab kami. Melalui aktivitas malam hari ini menambah pengetahuan bagi kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa dimanapun kami pergi dan berada. Bagi teman-teman kami yang akan mempresentasikan materi mereka terkait isu-isu manajemen pendidikan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, biar mereka dapat tampil dengan luar biasa dengan hikmat yang Tuhan beri, dan dapat Tuhan memberi pengetahuan bagi kami yang sama-sama kami merespon, sama-sama mendengar apa yang akan mereka katakan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati aktivitas kami malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami buka perkuliahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Jody Kamagi yang sudah menuntun kita dengan doa. Kita juga mendoakan kita semua, masuk juga yang akan membagikan pengalamannya dan juga mempresentasikan sehubungan dengan isu-isu kritis manajemen pendidikan. Jadi kita akan memulai dari Muhammad Anas Sattar yang akan berbicara mengenai beasiswa sebagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi diharapkan kita bisa menyimak ya, sehubungan dengan isu-isu kritis yang menurut dia sangat penting untuk dibicarakan sehubungan dengan program beasiswa. Saya langsung persilakan kepada Muhammad Sattar untuk membawakan materinya. Dipersilakan. Baik, mohon izin.
Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk membawakan materi presentasi baik secara lisan mengenai beasiswa sebagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, seperti kita ketahui, beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Nah, ini salah satu isu pendidikan yang menurut saya penting. Maka dari itu saya bahas pada perkuliahan malam ini. Nah, selain penting, beasiswa juga sangat bermanfaat bagi peningkatan pendidikan. Di antaranya keringanan biaya sekolah atau kuliah. Beasiswa juga sebagai kebanggaan yang bisa dimasukkan sebagai portofolio. Nah, ini beasiswa biasanya itu diberikan kepada mahasiswa yang sangat presentatif. Itu sebagai salah satu reward ya atau penghargaan kepada calon mahasiswa maupun calon anak sekolah. Seperti kita ketahui, rata-rata biasa universitas atau perguruan tinggi membuka program beasiswa. Nah, ini untuk menjaring untuk para calon mahasiswa sebagai reward ya atau penghargaan untuk memang yang ingin benar-benar melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Biasanya beasiswa ini diperuntukkan kepada calon atau anak yang tidak mampu, kemudian beasiswa yang jalur prestasi seperti memiliki atau apa istilahnya yang dari pemerintah daerah atau Pemda. Nah, itu biasa beasiswa dijaring ya dari Dinas Pendidikan untuk mencari calon-calon yang bekerja sama kepada tiap-tiap sekolah maupun perguruan tinggi untuk mencari calon-calon mahasiswa. Nah, manfaat beasiswa bagi pemberi. Nah, yang memberi ini sebagai regulator ataupun perguruan tinggi ataupun sekolah, yaitu meningkatkan kesempatan belajar dan sumber daya manusia. Beasiswa khususnya diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat mengayuh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang saya sebutkan dari tadi, yaitu orang yang tidak sanggup membayar biaya pendidikan. Karena dari tahun ke tahun cenderung semakin biaya pendidikan semakin meningkat. Maka dari itu banyak beasiswa yang berasal dari pemerintah seperti bidik misi ataupun LPDP. Nah, kemudian manfaat pemberi yaitu menjaring talenta terbaik sejak dini. Ada beberapa perusahaan ya perusahaan bonafit atau perusahaan besar seperti kayak Jarum Super, Sampurna, Bakri Group dan lain-lain dan sebagainya. Nah, ini kontennya untuk menjaring talenta terbaik ya sejak dini. Karena ketika mereka mendapatkan lulusan terbaik, maka dari itu dia akan mempekerjakan kembali pada perusahaannya. Nah, itu salah satu program yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian jenis-jenis beasiswa. Ada beberapa jenis beasiswa di dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada beasiswa pemerintah, beasiswa swasta, beasiswa internasional, maupun beasiswa organisasi. Kemudian jenis beasiswa berdasarkan tujuannya. Yang pertama beasiswa penghargaan, yang kedua beasiswa bantuan, yang ketiga beasiswa non-akademik, yang keempat beasiswa penelitian, dan kelima beasiswa ikatan dinas.
Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai jenis beasiswa berdasarkan tujuannya. Nah, beasiswa penghargaan, ya. Beasiswa penghargaan ini biasanya juga ada di lembaga pemerintah, baik itu swasta maupun negeri, dan ada beberapa juga perusahaan-perusahaan. Biasanya ini untuk para pekerja, ya, untuk para pegawai yang ingin meningkatkan kualitas SDM dari pegawainya sendiri. Kemudian yang beasiswa bantuan, ini beasiswa bantuan biasa dicanangkan untuk kepada para calon peserta, ya, yang tidak memiliki finansial yang cukup. Kemudian yang beasiswa penelitian. Beasiswa penelitian ini untuk menjaring atau untuk mencoba bagaimana beasiswa itu bisa terrealisasi, apakah baik atau tidaknya. Kemudian yang beasiswa ikatan dinas. Ikatan dinas ini biasanya sering dijumpai di instansi-instansi pemerintah, ya, baik itu dari TNI, Polri, IPDN, dan sebagainya. Mohon izin benar, saya rasa apa yang saya sampaikan mengenai beasiswa, ya, sebagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, saya rasa cukup bagi teman-teman yang mengikuti perkuliahan secara daring bisa memberikan tanggapan, masukan terkait tema apa yang saya bawakan barusan. Terima kasih dan selamat malam. Mohon izin. Baik, Polnada saya berikan sedikit gambaran, ya, terkait skripsi yang karya ilmiah yang sempat saya baca di internet sebagai referensi untuk tema saya malam ini, yaitu implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian beasiswa mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Ini karya ilmiah oleh Nur Aziza Syarif, ya, Nur Aziza Syarif pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Nah, izin di sini saya mengutip implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian beasiswa merupakan bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Kemudian kebijakan ini sangat membantu masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pemberian beasiswa mahasiswa dianggap berhasil dalam sudut pandang peningkatan alokasi anggaran tiap tahunnya dan jumlah penerima beasiswa yang selalu meningkat. Itu salah satu karya ilmiah yang saya kutip sebagai referensi beasiswa sebagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
besar, ya. Kemudian dengan isu yang kamu angkat, sehingga dengan program beasiswa sampaikan tadi. Apa yang menjadi menarik dengan program beasiswa ini? Misalnya ada beasiswa, kemudian tanpa beasiswa. Mengapa ini perlu diangkat? Ya, Anda harus menjawab. Perlu diangkat saat ini. Apakah menurut Anda terjadi sesuatu hal yang kan? Kita sudah berjalan dengan bagaimana diharapkan. Bahkan Muhammad Sadar, tanggapan Anda bagaimana? Jadi benar. Ya. Suaranya tadi tidak kedengaran dengan jelas terkait pertanyaan benar, mohon izin untuk diulang. Ya. Jadi pertanyaannya, kamu mengangkat isu sehubungan dengan beasiswa ya, program beasiswa. Siap, benar. Ya. Siap. Kalau arti isu kritis berarti perlu dibicarakannya. Ya. Mengapa hal ini perlu dibicarakannya? Perlu dikritisi. Nah, itu arti isu kritis ya. Kalau berjalan seperti biasa, seperti normal diharapkan, tapi bukan lagi merupakan isu kritis. Ya. Bagaimana Anda melihat program beasiswa yang terlaksana menurut pandangan Anda? Ya. Bisa dimengerti pertanyaannya? Siap, benar. Siap. Oke. Terkait isu kritis beasiswa yang saya kemukakan tadi, karena yang pertama-tama itu seperti apa pandangan saya yang pernah saya alami, seperti di tempat saya bekerja yaitu di sekolah pelayaran, adanya peran penting dari pemerintah daerah untuk menggait putra-putri daerah untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah pelayaran atau pendidikan di sekolah pelayaran. Nah, itu di konsep dalam bentuk PKS, perjanjian kerjasama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang notabene itu eselon 1 dengan pemerintah daerah setempat atau Pemprov. Nah, ada banyak uraian, ada banyak rangkaian terkait beasiswa, diantaranya beasiswa full, ya, mulai dari biaya pendaftaran, mulai biaya seleksi, mulai biaya pendidikan seperti biaya akademik, biaya asrama, biaya sertifikat atau penunjang lainnya. Nah, itu relevan dengan untuk meningkatkan kesempatan belajar dan sumber daya manusia di bidang perhubungan, khususnya transportasi. Mohon izin benar, itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Sadar. Barangkali ada dari teman lain ingin menambahkan sehubungan dengan beasiswa, kita melihat menyaksikan langsung untuk berhubungan dengan Anda sendiri. Ada yang ingin memberikan tambahan atau masukan baru sehubungan dengan program beasiswa. Kalau ada, dipersilakan. Kalau belum ada, saya coba menambahkan ya. Untuk beasiswa menjadi Ya benar, izin benar. Silakan. Jody, silakan ya, kamu ingin menambahkan atau memberikan aspek. Oke, terima kasih benar. Terkait dengan isu beasiswa yang diangkat oleh saudara Muhammad Satar, saya pikir ini patut untuk diangkat isunya kalau pada kenyataan di lapangan proses penyaluran beasiswanya mengalami kendala atau terhenti.
ketika ada kendala maka ini perlu untuk diangkat karena memang beasiswa ini memang sangat penting. Yang pertama bagi siswa ya penerima beasiswa yang berprestasi akan semakin memacu dia untuk meningkatkan prestasinya. Ya, ketika beasiswanya tersendat, apalagi kalau misalnya dia ekonominya dikatakan pas-pasan. Jadi ketika beasiswanya mengalami kendala, tentunya dalam dia meningkatkan prestasi itu tersendat. Atau bagi yang ekonomi di bawah, dia melanjutkan studi, ingin untuk melanjutkan studi, tetapi beasiswanya tidak ada, sehingga membuat dia tidak bisa melanjutkan. Dengan adanya bantuan atau beasiswa, membuat dia walaupun ekonominya pas-pasan atau di bawah, dia bisa bersaing dengan yang ekonomi di atas di dalam pendidikan khususnya ketika ada bantuan atau ada beasiswa. Jadi saya pikir ini akan jadi isu yang patut untuk dibicarakan ketika ada kendala-kendala di situ dalam hal penyaluran beasiswa. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah memiliki program, jadi itu program harus jalan terus supaya mutu pendidikan ini bisa tercapai dengan salah satu program dari pemerintah tentang beasiswa. Oke, terima kasih Net. Terima kasih. Ada lagi satu tambahan dari teman Anda kalau masih ada. Izin Ner, boleh menambahkan? Silakan Siro kalau ingin menambahkan. Terima kasih untuk kesempatan. Kalau menurut saya pribadi, beasiswa ini perlu untuk kita angkat atau kita bicarakan malam hari ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa manfaat dari mahasiswa itu bagi penerima beasiswa itu. Contohnya saja yang pertama itu harusnya menjadi motivasi yang lebih kuat untuk siswa lebih rajin lagi untuk belajar. Itu salah satu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya dengan mendapatkan beasiswa ini akan meringankan siswa untuk membayar uang kuliahnya, uang sekolahnya. Kalau bagi mahasiswa tentu akan meringankan uang kuliahnya. Kemudian manfaat yang berikut tentunya akan menonjolkan prestasi belajar dari siswa itu sendiri. Dan manfaat yang berikut lagi, itu akan menjadi motivator bagi siswa yang lainnya untuk lebih rajin lagi belajar supaya juga boleh mendapatkan beasiswa tersebut. Itu manfaat beasiswa. Tapi kadang-kadang di lapangan atau di sekolah di mana kita berada, beasiswa ini kurang tepat sasaran. Karena biasanya yang kita ketahui bersama bahwa beasiswa itu diberikan bagi siswa yang kurang mampu. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi beasiswa yang diberikan kepada siswa yang berprestasi. Tapi mungkin karena ada satu dan lain hal, ada juga siswa-siswa yang mendapatkan beasiswa kurang mampu, tapi ternyata keluarganya itu orang mampu. Nah, contohnya saja saya ambil di sekolah saya. Saat ini sedang pencairan beasiswa kurang mampu. Kadang-kadang saya lihat ada siswa yang orang tuanya datang untuk meminta rekomendasi ke bank untuk mencairkan beasiswa anaknya, datang dengan perhiasan yang cukup menjorok di tubuhnya, ada kalung, ada gelang, cincin dan lain sebagainya. Padahal anaknya ini adalah penerima beasiswa kurang mampu. Dari sini saya lihat berarti
memang harus kita angkat, harus kita bicarakan bersama tentang beasiswa ini. Karena tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Yang mampu justru yang menerima beasiswa itu, sedang yang kurang mampu, yang memang saya lihat memang untuk tidak memiliki HP, untuk belajar saja dia enggak ada HP, dia cuma menumpang ke temannya untuk ikut PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tapi dia tidak mendapatkan beasiswa. Jangankan HP, untuk membeli kuota saja dia tidak mampu. Tapi siswa yang orang tuanya mampu justru yang mendapatkan beasiswa ini. Tapi setelah saya coba cek ke pimpinan sekolah, ternyata untuk beasiswa kurang mampu sekarang yang di SMK saya kurang tahu, kalau di sekolah-sekolah yang lain di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA saya kurang tahu, tapi yang saya tahu di SMK beasiswa itu ternyata bukan lagi diusulkan oleh sekolah atau dari dinas, tidak lagi seperti itu, tapi dari desa di mana mereka domisili. Jadi operator tinggal menginput kartu yang memang sudah dimiliki siswa itu. Saya tidak tahu persis itu apakah memang mereka dapatkan dari saat mereka masih di bangku sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Yang pastinya dia sudah memiliki kartu tersebut, kartu kurang mampu itu, kartu miskin. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi untuk beasiswa yang berprestasi. Untuk beasiswa yang untuk siswa berprestasi ini saya perhatikan juga ada juga walaupun memang lebih kecil dibanding dengan yang beasiswa kurang mampu tadi. Ada juga yang kurang tepat sasaran. Contohnya saja seperti ini. Tapi ini enggak di sekolah saya, tapi saya lihat ada di sekolah-sekolah yang lain. Ada siswa yang masuk peringkat 5 besar tidak mendapatkan beasiswa itu. Akan tetapi ada yang siswa yang cuma di atas peringkat 10, di atas, artinya dia peringkat 11 atau peringkat 12, dia mendapatkan beasiswa. Serta saya cek itu sudah berlangsung selama kurang lebih 3 semester. Kalau mungkin cuma perbedaan 1 semester ya itu mungkin masih wajar, karena memang kadang-kadang prestasi siswa itu tidak selalu di atas. Kadang-kadang dia mungkin saat ini semester ini dia peringkat pertama, semester depan dia sudah jadi peringkat kelima, tapi itu tidak akan keluar dari 10 besar. Setelah saya lihat tidak ada yang keluar dari 10 besar. Kalau dia menurun paling masih di dalam 10 besar. Nah, itu yang kalau menurut saya mengapa beasiswa ini perlu untuk diangkat dan kita bicarakan bersama. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Jody Sukamagi untuk Hiro yang sudah menyampaikan tanggapannya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh kedua teman saya ya, Hiro dan Jody. Jadi memang beasiswa dia perlu diangkat kalau terjadi beberapa hal yang disampaikan tadi. Normalnya kan beasiswa itu baik adanya membantu baik siswa maupun mahasiswa di dalam proses pembelajaran atau perkuliahannya. Tetapi menjadi isu kritis atau permasalahan sebagaimana diungkapkan oleh kedua teman kita apabila proses seleksi beasiswa itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi bagaimana prosesnya yang berlangsung lewat SOP yang jelas, kemudian berjalan tidak sesuai ya. Akibatnya yang berhak untuk mendapatkan tidak mendapatkannya. Jadi banyak yang lebih berhak, tetapi tidak mendapatkan, misalnya beasiswa untuk bantuan bagi yang sangat membutuhkannya. Seperti diungkapkan contoh tadi. Dia menjadi isu kritis kalau beasiswa itu tidak tepat sasaran ya. Jadi barangkali kita bisa menyaksikan sendiri ya.
Kemudian ada orang juga yang menginginkan beasiswa tetapi tidak mendapatkan akses untuk beasiswa itu. Ya, barangkali tidak sama kecepatan maupun kemampuan baik orang tua maupun seseorang, siswa atau mahasiswa, dia mendapatkan akses entah dari pemerintah atau juga dari organisasi atau eh, dari perusahaan atau dari apa saja, dia tidak mendapatkan akses ya. Sedangkan yang lain begitu cepat. Nah, ini ada permasalahan. Ya. Dan bisa juga muncul orang yang mendapat beasiswa tidak termotivasi dengan adanya beasiswa. Dia menganggap merupakan hal yang biasa. Ya. Prestasinya tidak semakin ditingkatkan ya. Ada hal yang sama dengan tidak mendapatkan beasiswa. Jadi sebetulnya yang mendapatkan beasiswa ada unsur moral dalam dirinya untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan beasiswa yang dia terima. Dan banyak juga terjadi, dan misalnya kalau di perguruan tinggi, misalnya lewat beasiswa bidik misi ya, ternyata dia tidak memanfaatkan beasiswa itu ya sesuai yang akan diharapkan harus ya, misalnya mahasiswa itu ya semangat belajarnya tidak boleh turun ya, nilai-nilainya diharapkan dari hari ke hari bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi apabila kemudian mahasiswa itu atau siswa itu diberi peringatan karena nilai yang diharapkan tidak sesuai, nah ini cuma contoh bahwa ternyata beasiswa tidak menambah motivasi. Ya. Jadi beasiswa menjadi isu kritis kalau terjadi hal-hal yang demikian, sebagaimana disampaikan oleh kedua teman. Jadi terima kasih kepada anak Satar yang sudah mengangkat isu ini, mudah-mudahan menjadi perhatian itu kita semua. Nah, siapa saja ya, mulai dari pemerintah, yang kota, pemerintah desa, kelurahan, ya termasuk dalam menerbitkan surat keterangan mampu ya untuk para lurah, kepala desa ya. Seringkali juga ada beasiswa yang menuntut keterangan ya. Seringkali kan keterangan yang diperoleh tidak sesuai dengan keberadaannya. Kemudian juga yang memberikan seleksi ya. Ya. Jadi berapa kalau di perguruan tinggi misalnya ada berhubungan dengan indeks prestasi ya. Bagaimana juga dikatakan tadi berhubungan dengan kemampuan seseorangnya. Dengan dia mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa atau siswa berprestasi, tapi ternyata prestasinya tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, kelancaran dari beasiswa itu. Ini seringkali juga beasiswa ada keterlambatan. Keterlambatan, misalnya kalau kita lihat apalagi beasiswa yang sudah diharapkan, bisa dari perusahaan atau dari organisasi atau apapun namanya. Jadi biasanya kan seseorang untuk mengikuti perkuliahan atau mengikuti pembelajaran, mereka sudah menyiapkan waktu pembelajaran ya. Bulan ini saya harus membayar misalnya uang kos, harus membayar kebutuhan-kebutuhan pembelajaran, tetapi apabila terlambat akan mempengaruhi semangatnya. Ya. Walaupun ini kendati bantuan, tetapi banyak yang berkepentingan dan ketepatannya. Kalau misalnya dijadikan 3 bulan ya, 3 bulan atau sebulan ya, supaya memperlancar kegiatan program beasiswa itu. Jadi, saya berterima kasih kepada yang sudah mengkomunikasikan dan yang sudah menanggapi. Selanjutnya kita langsung masuk kepada isu yang kedua yang akan dibawakan oleh Rahma Abu berhubungan dengan pemerataan pendidikan. Saya persilakan. Nama Abu ya, silakan dan audiomu ya. Mohon izin benar
tidak jelas benar. Silakan Rama Abu. Ya, ini Ratu. Oh, siap. Siap. Mohon izin benar. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan isu-isu kritis tentang pembaharuan kebijakan zonasi yang dikumandangkan oleh Menteri Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. Kenapa saya mengambil ini sebagai isu-isu kritis? Karena pada dasarnya terkait dengan aturan yang dikeluarkan tentang pemerataan pendidikan di Indonesia sangat jauh antara harapan dan kenyataan, di mana pemerataan pendidikan merupakan suatu upaya di dalam proses perbaikan mutu pendidikan guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia serta berkompeten dan berkarakter dan unggul. Solusi alternatif yang mengatasi ketidakmerataan pendidikan yang digaungkan oleh Mas Menteri Pendidikan yaitu penerapan sistem zonasi sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan radius zona antara sekolah dengan tempat tinggal terkait dengan berdomisili. Nah, terkait adapun dalam proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi display data serta beberapa yang terjadi di lapangan, yaitu hambatan dalam pelaksanaan zonasi ini di Indonesia adalah sarana dan prasarana yang tidak merata, ketidakjelasan informasi, masih terdapat oknum yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu, di mana menambah jumlah kota sebagai solusi, di mana 30% sebagai kota untuk berprestasi dan 70% sebagai kota zonasi. Nah, terkait dengan pemerataan pendidikan di Indonesia melalui program Mas Nadiem terkait zona radius dalam artian penerimaan siswa di sekolah cuma bisa terjangkau melalui zona radius. Tapi kenyataan di lapangan yaitu kebanyakan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di suatu sekolah atau lembaga pendidikan yang unggul, bahkan mereka orang tua mencari jalan bagaimana caranya yang terjadi di lapangan ini, bagaimana caranya anak mereka bisa pindah atau mencari keluarga baru di dekat dengan sekolah yang bertaraf unggul maupun sekolah yang bertaraf internasional. Itulah isu-isu kritis yang mungkin menurut saya bisa dibahas di dalam proses pertemuan kali ini. Karena pada dasarnya akan ada sekolah yang jumlah penerimaan siswanya menumpuk, tapi di sisi lain akan ada sekolah yang jumlah siswanya yang jauh dari kapasitas kelas, contohnya 24 di dalam satu kelas. Di mana sistem zonasi ini merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait dengan berdomisili. Nah, di dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan sistem zonasi memang perlu penuh dengan dinamika. Mengapa demikian? Karena yang terjadi, dinamika pendidikan bangsa ini perlu disikapi dengan bijaksana, serta terdapat hambatan-hambatan di dalam upaya meningkatkan pendidikan yang maju serta merata. Kalau kita berbicara tentang sistem zonasi, adalah cara yang efektif pemerintah di dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan yang berpijak pada kebijakan penerimaan peserta didik baru untuk mengukur zona radius atau tempat berdomisili. Tapi kalau kita berbicara tentang pemerataan pendidikan di Indonesia, jauh dari harapan serta kenyataan yang terjadi. Mengapa? Karena
hambatan di dalam proses pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia adalah yang paling pertama adalah sarana dan prasarana yang tidak merata akibat disparitas sekolah favorit dan non-favorit. Ketidakjelasan informasi yang beredar, masih terdapat oknum-oknum yang melakukan kecurangan-kecurangan baik dalam bentuk kolusi dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu. Nah, di mana sistem zonasi ini berusaha untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, tetapi perlu diperhatikan mengenai perbaikan sarana dan prasarana di setiap sekolah yang ada di Indonesia, sehingga tidak ada lagi stigma sekolah yang unggul serta sekolah yang tidak unggul. Nah, di dalam proses pemerataan pendidikan, guru profesional membutuhkan konsep keadilan sosial di dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang terwujud negara maju berkat ketidaktumpang tindian antara kebijakan serta kenyataan yang terjadi di lapangan. Mohon izin Mener, itulah tanggapan saya mengenai isu-isu kritis yang terjadi sekarang ini terkait dengan kebijakan Mas Menteri terkait kebijakan zona di dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah, karena kebanyakan yang lebih tertumpuk yaitu di sekolah favorit atau sekolah unggul, sedangkan sekolah-sekolah yang jauh dari level unggul untuk satu kelas saja cukup itu sangat susah, karena memang kebanyakan sekolah sekarang ini atau sekolah unggul itu memang dari dulunya memang disupport fasilitas-fasilitas yang mencakupi sarana dan prasarana, pengajar yang berkompeten, sedangkan tujuan dari Undang-Undang Dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenyataannya itu sangat jauh karena akan ada penumpukan. Makanya Mas Menteri membuat program zonasi ini, tapi menurut saya masih kurang efektif. Mengapa demikian saya katakan? Karena kenyataan di lapangan yaitu masih banyak orang tua bahkan oknum-oknum yang memindahkan anaknya melalui pemindahan KTP untuk bisa berada atau numpang di keluarga yang berada di sekolah yang bertaraf unggul agar anaknya bisa terjalin di tahap zonasi. Nah, begitu pula dengan orang tua yang tidak mengetahui akan ada cara seperti itu. Dia akan anaknya akan terjaring di sekolah yang dalam artian tahap belum unggul. Nah, ini adalah pemerataan pendidikan yang belum sampai ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin benar arahannya, mohon izin teman-teman, arahan serta masukannya terkait dengan kebijakan pemerataan pendidikan melalui zona penerimaan siswa. Sekian, terima kasih, dan saya kembalikan kepada Mener. Terima kasih kepada Rahma Abu yang sudah membawakan isu kritis sehubungan dengan pemerataan pendidikan sehubungan dengan zona-zona siswa ya, sehubungan dengan sekolah mereka ya. Walaupun yang dimaksudkan pemerintah hal ini berhubungan dengan akomodasi siswa yang berprestasi dan juga tidak mampu, kemudian memberikan fleksibilitas pada daerah, kemudian sebetulnya terselip pemerataan kuantitas dan kualitas guru, tetapi memang pada kenyataan bisa ada juga kendala-kendala ya. Ada yang ingin memberikan tambahan atau juga dimensi lain ya, dipersilakan kepada teman-teman sehubungan dengan isu kritis yang diangkat oleh Rama Abu saat ini. Silakan kalau ada ya.
Oke, kalau belum ada, ya, yang penting bagaimana kita menyikapi setiap kebijakan pemerintah ya, termasuk juga memberikan masukan-masukan kita ya, bagaimana supaya setiap kebijakan yang ada berjalan sesuai yang diharapkan, sebagaimana juga dengan program beasiswa tadi. Jadi supaya sebetulnya tidak terjadi sebagaimana yang saya dengar tadi, misalnya orang tua yang menyalahgunakan untuk penggunaan KTP ya. Jadi mereka menggunakan KTP itu sejauh berhubungan dengan sekolah unggul ya, mereka mengganti ya. Itu misalnya salah satu hal yang perlu kita kritisi ya. Kemudian adanya yang sudah dikatakan oleh Rama tadi, jadi juga terjadi penumpukan siswa di satu sekolah. Kemudian kedua, yang sebaliknya ya, di sekolah lain justru murid-muridnya berkurang ya. Nah, ini menjadi konteksnya kan pemerintah yang baik, tapi memang harus juga menyesuaikan dengan kenyataan atau kondisi yang terjadi di lapangan ya. Itu yang diharapkan. Maaf, peran pemerintah dengan peran kemudian dengan kebijakan zonasi setiap daerah. Oke, mengingat waktu kita sudah selesai, jadi diharapkan materi yang berikut yang akan mengangkat tentang isu-isu kritis ya, karakter manajemen berbasis sekolah dan banyak sebagai tugas dari Anda dan dua isu kritis tadi sehubungan dengan program beasiswa dan kebijakan zonasi ya. Jadi Anda menambah konfirmasi Anda, pembuatan Anda, atau juga pengalaman yang Anda lihat sehubungan dengan kedua isu yang sudah disampaikan oleh kedua teman kita, oleh Muhammad Herudin dan juga oleh Ramadan. Oke, demikian perkuliahan kita pada malam hari ini, dan saya persilakan kepada teman yang sudah ditunjuk kita semua dengan doa. Silakan. Dengan doa. Berdoa ya. Silakan. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kuliah malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Izinkan saya memimpin doa menurut agama yang saya anut, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kami sehingga kami dapat selesai mengikuti kegiatan malam ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, beri kami kesehatan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Izin Mener selesai. Terima kasih Emilda yang sudah memimpin dengan doa ya. Dan terima kasih atas juga semua yang sudah mengadakan presentasi hari ini. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Shalom Dominus Vobiscum.